عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat majelis radio Sehati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini Allah memberikan taufik hidayah, inayah, sehingga kita bisa berkumpul bersama, yaitu mendengari wajangan-wajangan agama. Salawat dan salam marilah kita haturkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada sahabat, kerabat, pengikut jejak langkah Nabi ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat majelis radio Sehati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala di dalam Bidayatul Hidayah, di dalam kitab Bidayatul Hidayah, dikatakan oleh Imam Ghazali, wal mutakabbiru huwal ladzi iwa'iza anifa aw wa'aza anifa. Jadi Imam Ghazali, bermula orang yang mutakabbir itu, orang yang sombong itu, yaitu orang yang jika ditegur oleh orang lain maka ia marah dan benci ia, dan jika ada ia mungkir akan orang, maka yaitu dengan keras perkataannya, lagi suka mungkir akan orang dan tiada mau ditegur oleh orang lain. Demikianlah adanya. Artinya, kalau orang yang di dalam hatinya ada sifat takabur, sifat sombong, maka hatinya si jin tadi bila ditagur itu model kada maasi tadi Pak, asa seorang sudah. Nah, ini ada di dalam hati sifat takabur. Jadi bila kita ditegur orang, berarti kita itu ada kesalahan. Kalau ada kesalahan, kita koreksi diri seorang. Ya, oh dikoreksi. Oh misalnya pangrasa seorang bujur, tapi akuilah kesalahan. Nah itu nangarannya tawadhu. Kada merasa seorang. Nah, jadi bila walaupun kekanakan, nah halus. Nah makanya kita ini disuruh menghormati, memuliakan orang. Jadi pengerasa diri seorang ini adalah ada baik di mata orang. Nah itu yang bagus. Jadi di dalam hati kita ada di situ sifat-sifat tawadhu, artinya merendahkan diri. Nah itu posisinya. Jadi bila kita ada sifat takabur, iya nang asa seorang. Jadi bila orang menyuruh ini kada hakon, ya nah, asa seorang tadi Bang. Nah jadi kita guru orang kada hakon merasa salah. Nah jadi kalau kita bisian di dalam diri kita itu seperti itu, maka kita ubah dengan sifat tawadhu. Caranya ketika memandang sesuatu, misalnya memandang orang tua. Jadi kita pandang orang tua itu bahwa orang tua tersebut banyak amal ibadah. Sedangkan kita kada banyak amal ibadah. Artinya bagus sidin pada aku. Satu sudah.
Nah, kemudian sapantaran pulang, sapantaran lawan kita, umurannya sama. Lalu kita bahwa inya itu baik pada seorang. Nah, ambil sisi baiknya, inya itu ini, aku kada kawa kayak gituan. Syukurinya. Aku ini ama uyuh benar kada kawa kayak inya itu inya rajin beramal beribadah aku kada. Nah itu artinya supaya kita menjadi tawadhu. Kemudian kita pandang lagi di bawah pada kita akan halus. Lalu kita memandang akan halus tadi, maka memandang kita bahwa inya kada banyak dosa. Anakan kadang halus ada banyak dosa, kita nang Tuhan ini banyak dosa. Nah disitulah kita menjadikan sifat tawadhu kepada orang-orang lain. Nah lalu di hati kita ini kadada nang sifat takaburnya karena sudah memandang itu. Nah jadi kalau kita sudah memandang sesuatu tadi bahwa kita nang kita nang kada bagus, ya itu sifat tawadhu. Jadi kada mungkin menjadi sifat takabur. Karena sifat takabur inilah yang bisa menjerumuskan ke dalam api nerakanya Allah. Nah itu gara-garanya tadi. Nah, iblis gara-garanya itu aja tak keluar dari surga, apalagi kita yang belum masuk surga. Nah, dan barang siapa melihat akan dirinya itu mulia daripada sesuatu yang dijadikan Allah Ta'ala, dan jika daripada binatang sekalipun, maka yaitu mutakabbir juga walaupun binatang tadi. Jadi kita menganggap binatang tadi mulia ini, melihat sesuatu manusia ataupun binatang atau apa, nah itu bisa inya lebih mulia daripada kita. Nah itu jadi ada sifatnya, sifat tawadhu kita. Jadi barang siapa melihat akan dirinya itu mulia daripada sesuatu yang dijadikan Allah Ta'ala, dan jika daripada binatang sekalipun, maka yaitu mutakabbir, artinya tetap dikatakan orang itu sombong. Nah, jadi tetap sombong lah. Kan kita kawal juga. Artinya siapapun yang kita lihati, siapapun yang kita pandang, kalau hati kita masih ada sifat kemuliaan dalam diri kita, berarti kita itu ada sifat takabur artinya. Nah, kita takut lah. Nah, jadi mulia nya lah. Jadi bagi orang yang mulia kepada Allah Ta'ala pada negeri akhirat, yaitu orang yang takut akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi yang paling hebat itu adalah orang-orang yang senantiasa dirinya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia kamu, yang terlebih mulia daripada kamu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu adalah orang yang terlebih takut daripada kamu akan Allah Ta'ala. Artinya takwanya luar biasa kepada Allah. Nah ini nang mulia. Jadi siapapun orangnya, bila bertakwa kepada Allah, itu adalah orang tadi mulia. Walaupun dia tukang becak, walaupun dia tukang gerubak, walaupun tukang angkut, tapi inya bertakwa kepada Allah, itulah yang lebih mulia. Nah, namun orang tadi kada bertakwa kepada Allah, walaupun orang itu mulia pada zahirnya, tetap kada mulia. Nah, sebab yang mulia itu di sisi Allah adalah orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah, imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi, menjunjung perintah Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu posisinya. Nah, kehebatan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, jadi orang yang bertakwa kepada Allah ini apapun posisinya, insya Allah artinya nang galau-galau hilang. Nang misalnya kada panduitan hilang, bisa panduitan, ngabang dia gurunya jadi panduitan. Nah Tuhan berjanji sudah, wa may yattaqillah, ya Tuhan dalam Quran. Nah jadi ayat 1000 dinar kan orang menandakan. Jadi wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah jadikan dirinya itu kelapangan.
Jadi kadang-kadang galau-galau itu Mas Rida. Nah, jadi bina-bina galau bebinian gak bina buka ya kan. Nah, ya Allah, pacaran hilang, pacaran hilang, galau aja kan. Nah, jadi kalau nang galau-galau itu baca apa tadi? Nah, bertakwa kepada Allah, ampih galaunya. Nah, jadi ya ja'allahu makhraja, Allah jadikan kelapangan dalam dirinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah berikan rezeki yang kada dikira-kira. Nah, itu bahanu ada nang mantar. Jadi masing-masing profesi. Jadi kalau profesi dagangannya payo. Yang kada payo dagangan itu istilahnya bahasanya nih, tang ada orang menukariha. Nah, itu ngarannya rezeki layah tasib. Artinya kada kawa dikira-kira lah rezeki itu deh. Nah, itulah artinya yang sudah kehendak Allah. Jadi bila kita bertakwa kepada Allah, aman. Nah, kampung pun aman juga. Nah, kampung aman juga. Nah, di mana dalilnya? Quran. Ujar Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Jikalau penduduk negeri itu amanu, beriman kepada Allah, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngapa jar Tuhan? Lapatahna alaihim barakatim minas sama. Niscaya kami bukakan barakat yang ada di langit, nang di bumi. Nah, itu keuntungannya. Jadi keluarannya barakah. Jadi kalau orang ada berakah sama yang orang ada berakat itulah. Kita makan sama ada makan, tapi ada berakat. Ada yang saya mau berakat, kan nyaman kalau awal pulang makan. Ya, nah, itu ngaran berakat. Jadi di sisi Allah itu yang paling hebat adalah takwa, yang mulia. Jadi orang yang mulia di sisi Allah adalah ketakwaannya. Jadi takutnya kepada Allah itu seperti apa? Nah, lagi sayogianya bahwa engkau etikatkan bahwa dirimu itu hina daripada segala makhluk Allah Ta'ala. Nah, jadi di dalam melihat sesuatu kita paling hina sudah. Nah, itu jadi nang saikong dintu juga, nang saikongnya dintu juga. Nah, jadi sama pada melihat bahwa dirinya hina masing-masing, ya kan? Nah, itu jadi kada ada hendak angkoh nanti. Nah, jadi kada ada sifat di dalam dirinya mulia. Jadi lihat bahwa seorang itu terlebih mulia daripada dirinya, maka engkau lihat akan kanak-kanak yang kecil, maka kata ulihmu di dalam hatimu bahwa kanak-kanak itu tiada berbuat maksiat akan Allah Ta'ala. Nah, sifat akannya. Dan aku berbuat maksiat akan Allah Ta'ala. Nah, jadi aku Tuhan ini banyak maksiat lawan Tuhan, maka tiada syak bahwa kanak-kanak itu terlebih mulia daripada aku. Nah, itu untungnya deh. Jadi kita memandang itu, jangan kita memandang bahkan akan ini aja, bakal nang Tuhan. Nyata bakal nang Tuhan. Dan jika engkau lihat akan orang yang Tuhan daripadamu, maka engkau kata di dalam hatimu bahwa orang ini berbuat ibadah akan Allah Ta'ala dahulu daripada aku. Artinya tak dulu sidin beramal beribadah, walaupun sidin kira beribadah dinta. Jangan bahas sidin itu kalau beribadah, seorang yang mulia lah. Nah, ini terpaling ya lah. Jadi menganggap supaya diri kita itu hina daripada yang lainnya. Jadi maka tiada syak bahwa ia terlebih mulia daripada aku. Dan jika engkau lihat pulang akan orang yang alim, maka engkau kata di dalam hatimu bahwa orang ini diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu yang tiada diberikannya kepada aku. Dan sampai kepada ilmu yang tiada aku ketahui akan dia, maka tiada syak bahwa mereka itu terlebih mulia daripada aku. Artinya sidin banyak ilmu. Nah, jadi ada aku ini kada banyak. Nah, maka hebat sidin. Nah, padahal walaupun banyak seorang, nah, itu tetap apa dalam hati kita itu kita kada beisian ilmu yang banyak itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahui pun akan dia, maka tiada syak bahwa mereka itu terlebih mulia daripada aku. Betapa menyamai aku akan dia. Nah, jadi artinya kada kawa sama aku lawan yang itu, karena inya hebat pada aku. Nah, itu dalam hati kita nih. Jadi dalam hati kita bahwa orang itu tadi mulia daripada kita. Orang tersebut karena inya alim, karena inya jadi guru misal. Kalau misal pangkat nah inya itu terlebih bagus daripada kita pangkatnya.
misalnya nih. Nah itu jadi keuntungan pulang. Jadi kita pandang sesuatu itu kita ini anugerah Allah aja. Nah, aku ini gak ada kawa melaksanakan sesuatu kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kada ada makan. Kita diberi Allah kekayaan, diberi Allah pangkat, diberi Allah jabatan, bahwa ini titipan oleh Allah. Aku ini gak ada ngapanya dibandingkan orang lain. Aku hanya dititipi oleh Allah, melaksanakan titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pun pertolongan Allah. Jangan ada Allah menolongi, kada kawa aku jadi jabatan ini. Kada kawa aku memikirkan jabatan ini. Allah nak menganugerahi daripada aku. Nah itu lalu ingat lawan Tuhan. Nah ini nang malih mencari ingat tadi, supaya ingat lawan Tuhan tadi, supaya kita itu senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tiada syak bahwa mereka itu terlebih mulia daripada aku. Nah, jadi merasa kita orang tadi nang mulia pada seorang. Betapa menyamai aku akan dia. Nah, artinya ada hadapan sama aku lawannya. Nah, dalam hati kita nih. Nah, jadi setiap orang latih. Dan jika engkau lihat akan orang yang jahil, orang nang kada pintar, maka kata ulihmu di dalam hatimu bahwa orang ini berbuat maksiat akan Allah Azza wajal dengan jahilnya, dan aku berbuat maksiat akan Allah Ta'ala dengan ilmuku. Artinya ini itu maksiat, tapi ini kada tahu ilmunya. Aku ini tahu bahwa itu maksiat, tahu ilmunya. Aku mengerjakan sesuatu, maka bungol aku padanya. Nah kayak itu. Jadi memandang itu nang penting lah. Amun kada dipandang kan mau seseorang, artinya melihat seseorang itu bujur inya maksiat. Alah, inya kada tahu. Anggap inya itu kada tahu. Ada kita ini amun hendak maksiat lawan apa sesuatu tadi. Nah, sedangkan kita tahu kada boleh, maka banyak aku dosa pada inya tadi. Nah, gitu. Artinya apa? Supaya diri kita tadi banyak dosa. Nah, jadi dengan jahilnya dan aku berbuat maksiat akan Allah Ta'ala dengan ilmuku, maka tiada syak bahwa aku itu terlebih salah kepada Allah Ta'ala dan terlebih jahat, dan tiada, artinya jahat nih, jahat seorang. Jadi mengaku diri seorang jahat. Nah, jangan mengaku bagus. Ini mbano mengaku bagus gitu tadi bang lah. Amun mengaku anu pang guru aja. Misalnya kayak Bamal, orang tadi Bamal guru aja ini. Nah itu di Quran ada juga. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun nikmat yang diberikan Allah, fahaddits, ceritakan. Nah ini amunnya pian sanggup kayak aulia-aulia Allah tah. Nah ada di perintah sudah tak ujar para aulia Allah, aku ini alhamdulillah dijadikan sebagai wali Allah. Nah itu sama misalnya aku alhamdulillah malam tadi sembahyang tahajud, berzikir 1000. Nah itu mensyukuri nikmat yang sudah diberikan Allah. Cuman inya kada di dalam hatinya kada ada sifat takabur, nak memadahkan benar. Nah ya lah, jadi kada ada nang sifat takabur tadi, mengisahkan aja amunnya sanggup. Amun pian ada takabur jangan dikisah-kisahkan. Nah karena ujung habis gitu lah. Nah jadi maka tiada syak dan ragu lagi bahwa aku itu terlebih salah kepada Allah dan terlebih jahat, dan tiada diketahui dengan apa dimatikan akan daku dan apa dimatikan akan dia. Nah artinya matikah terdulu aku nginyakan terduluan kita tahu kita. Dan barangkali ia tobat, maka diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala dosanya. Jadi kita melihat orang tuh musyah inya itu betubat. Aku kada betubat, maruginya aku. Nah gitu menilai kita nih. Nilai kita ini bahwa kita ini banyak dosa, banyak kejahatan. Karena apa? Karena musyah aku ketika hendak sakaratul maut, aku kada kawa mau ucap ini inya kawa. Nah bagus inya. Nah itu membaguskan orang aja.
Supaya apa? Supaya diri kita itu hina. Dan barangkali ia tobat, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Maka yaitu mati di dalam kebaikan. Ujar kita nih, hati kita bepandir. Dan barangkali aku berbuat maksiat, maka mati di dalam kejahatan. Nah, jadi cuman kita bila seperti itu lalu kita mengucap naudzubillah. Nah, bila kita nih memandir dintulah hati nih, lalu dalam hati kita naudzubillah, aku berlindung kepada Allah. Dan jika engkau lihat akan orang kafir, maka kata olehmu di dalam hatimu bahwa orang ini tiada aku ketahui akan dia. Aku ini kada tahu orang ini, apakah mudah-mudahan ia masuk Islam dan mati di dalam Islam, maka dapat kemuliaan baginya. Yalah. Dan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Aku Pak ada tanto. Nah, jadi disitulah posisi supaya jangan ada sifat takabur. Nah, kemudian al-faslu tasi'u fil ujubi. Jadi kesambilan lah masalah ujub pulang. Karena apa cerita disambung pulang. Yalah. Nah, jadi mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, dimurahkan rezeki yang banyak, kabul segala hajat kita, baik hajat dunia ataupun hajat akhirah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, zidna ilman nafi'an, amalan salihan, rizqan halalan wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.